Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi thumma ala ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wa sahabati wat tabi'in wa khulafa'ir rasyidin wa ulama'il 'amilin muslimin al-mukhlasin jamil ummatil mujahidin wa ila jami'il qubur muslimin asma'atul minat aynama kana masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha ususana ba'ana ummahatina jaddatina wa masyayikhana masyayikhina asatiyatana wa asatiyatina wa nakhususan ila hadrati Syekhna Nawawi Syekhul Hafidz Syekh Mustafa Al-Bugha Syekh Muhyiddin Mustistu Syekh Anwar Mansur syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin sekalian jamaah Masjid Manarul Ilmi, mari kita melanjutkan ngaji hadis kita, yaitu hadis yang ke-10. Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa'anna yustajabu lih. Hadirin sekalian, hadis ini berkaitan tentang segala sesuatu yang baik. Dikatakan di sini, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha Ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan mengabulkan kecuali hal-hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin bima amara bir rusul mursalin, yang telah diperintahkan Allah kepada semua rasul-rasul. Faqala Ta'ala, kemudian Nabi mengutip ayat, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kamu sekalian dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan berbuatlah kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Faqala Ta'ala, dan kemudian Rasulullah mengutip juga ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat, makanlah dari apa-apa yang baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian hadis ini dilanjutkan, summa dzakara rujula, maka kemudian diceritakan ada seorang laki-laki yutilus safar, yang jauh bepergiannya, ash'asa, yang kondisi pakaiannya lusuh, wa aghbaro, dan juga rambutnya rusuh, yamuddu yadaihi ilas sama, dan kemudian menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, sambil berdoa, ya Rabbi. Wa matma'uhu haramun, dan makanannya haram.
wa mashrabuhu haramun, dan minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang digunakan juga haram. Wa ghudhiya bil harami, dan juga dikenyangkan dengan yang haram. Wa anna yustajabulah, maka bagaimana doa orang seperti itu bisa dikabulkan? Hadirin sekalian, dalam syarah ini disebutkan Allah hanya menerima yang baik itu meliputi semua hal. Dijelaskan di sini yang baik itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah apa-apa yang tersimpan di dalam hati. Kemudian yang kedua apa-apa yang dilakukan. Dan kemudian yang ketiga apa-apa yang diucapkan oleh lisan. Dan juga apa-apa yang dimakan. Jadi kalau kita ingin doa kita diterima Allah dan ibadah kita diterima Allah, maka mari kita sekalian memenuhi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Hati kita baik, i'tiqad kita baik, keimanan kita baik. Kemudian lisan kita juga baik. Lisan kita yang kita ucapkan setiap kali adalah yang baik-baik saja. Makanan kita juga makanan yang baik. Makanan yang baik maksudnya adalah halalan thayyiban, yang halal dan juga yang baik. Dan juga perbuatan kita adalah perbuatan yang baik. Ini dijelaskan juga di dalam firman Allah yang tercantumkan dalam syarah ini, yaitu ilaihi yas'atu kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Jadi kepadanya lah, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penegasan bahwa hati, amal, makanan, perbuatan, lisan itu hanya yang baik-baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin itu melakukan semua yang baik-baik seperti itu, maka kemudian Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, dalam surat yang lain disebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikah, yaitu orang-orang, maksudnya orang-orang mukmin tadi, tatawaffahumul malaikah, yang diwafatkan oleh malaikat, thayyibin, dalam keadaan baik. Apa maksudnya dalam keadaan baik? Yaitu tadi, hatinya berisi keyakinan yang baik, i'tiqad yang baik, keimanan yang baik. Lisannya mengucapkan yang baik-baik, perbuatannya yang baik-baik, dan juga apa yang dimakan yang baik-baik. Yaquluna salamun alaikum, para malaikat itu ketika mewafatkan orang-orang seperti itu mengatakan salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kamu sekalian. Udkhulul jannata, masuklah kamu sekalian ke jannah, ke surga, bima kuntum ta'lamun, dengan apa-apa yang telah kamu lakukan, yaitu apa-apa yang baik yang telah kamu lakukan, meliputi keyakinan, lisan, perbuatan, dan makanan yang baik. Hadirin sekalian, mari kita berusaha dalam kondisi dunia yang sudah seperti ini, meneliti betul apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kita makan itu benar-benar yang baik dan yang halal. Karena apa? Karena ya ini konsekuensinya adalah konsekuensi perbuatan kita ini. Perbuatan kita ini nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak masuk kategori halalan thayyiban itu tadi. Hadirin sekalian, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ada cerita tentang bagaimana perbuatan baik itu bisa terganjal oleh perbuatan yang haram. Dikisahkan oleh Imam Muslim ini sebuah hadis, lamma kana yaumu Khaybar,
qutila nafarum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun faqala sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin au abaatin ghallaha thumma qala sallallahu alaihi wasallam ya ibnal Khattab idhab fanati finnas an innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun thalathan qala fa kharajtu fanataitu ala innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun thalathan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan lamma kana yaumu Khaybar, terjadilah suatu ketika pada hari Khaybar. Hari Khaybar itu maksudnya adalah perang Khaybar, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang berkhianat, yang bertahan di benteng Khaybar. Bentengnya sangat kuat dan kalau dikepung berbulan-bulan tidak akan mempan karena di dalam benteng itu tersedia perkebunan anggur, kurma dan sebagainya yang bisa mencukupi kebutuhan berbulan-bulan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali menyerang. Dan menyerang benteng yang sangat kuat itu adalah sangat berat sekali. Oleh karena itu dalam perang Khaybar itu disebutkan qutila nafarum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat Nabi yang kemudian syahid, terbunuh. Faqalu fulanun syahidun, maka ketika telah selesai perperangan, para sahabat itu kemudian meneliti siapa-siapa yang meninggal. Ketika sampai pada seorang, faqalu fulanun syahidun, mereka mengatakan rame-rame fulan syahid dan terusnya. Hatta marru ala rajulin, hingga suatu ketika para sahabat itu sampai pada seseorang yang meninggal juga. Faqalu, mereka juga mengatakan fulanun syahidun, fulan itu syahid. Tapi ternyata disela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla inni ra'aituhu finnar. Tidak, sesungguhnya aku melihat dia finnar, di dalam neraka. Fi burdatin, karena burdah, au abaatin, atau abaah, wallaha, yang telah dikorupsinya. Hadirin sekalian, orang yang meninggal ini adalah bagian dari tentara muslim yang ikut menyerang benteng Khaybar dan kemudian terbunuh dalam peperangan itu. Tapi sayangnya sebelum terbunuh itu dia mengambil burdah atau abaah yang belum dikumpulkan sebagai ghanimah. Jadi kalau peperangan itu, kalau sudah kemudian ada rampasan perang dikumpulkan pada Nabi, diambil 20%-nya, kemudian yang lain dibagi dan seterusnya. Seperti itu prosedurnya. Tetapi dia ini tidak, langsung diambil untuk di HI. Padahal itu hanya burdah atau kemul atau abaah. Tapi ternyata perbuatan hulul, perbuatan haram seperti itu, perbuatan yang termasuk tidak thayyib atau tidak baik seperti itu, menyebabkan Nabi melihatnya orang itu di neraka. Kita tidak perlu mempermasalahkan, menyoal atau mempertanyakan orang itu seterusnya dalam neraka atau tidak. Wallahu a'lam, itu bukan urusan kita. Tetapi bahwa hadis ini menyebutkan Nabi melihat dia dalam neraka, itu adalah peringatan yang sekeras-kerasnya bagi kita. Seberapa besar jasa kita kepada agama, seberapa besar taruhan nyawa kita kepada agama, ternyata perbuatan hulul, perbuatan korupsi, perbuatan yang tidak baik itu menyebabkan Nabi melihat dia itu ada dalam neraka. Dan tidak itu saja, ketika Nabi sudah mengatakan begitu, dilanjutkan summa qala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi itu bersabda lagi, ya ibnul Khattab, wahai ibnu Khattab, maksudnya Umar, idhab fanati finnas, keluarlah, pergilah dan umumkan kepada manusia. Itu diminta untuk menyampaikan kepada manusia, kepada semua khalayak. Innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Salasan, umumkan sampai 3 kali. Faqala, maka kemudian Umar bin Khattab berkata, fakharajtu, maka kemudian aku keluar.
Fanada itu, dan kemudian aku mengumumkan, ala innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Wahai sesungguhnya tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Hadirin sekalian, memang ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang sedang mencuri itu tidak beriman. Sedang mencuri, imannya sedang tidak ada. Jadi seolah-olah orang-orang yang kayak begitu itu tidak bisa masuk surga. Ini mari kita hati-hati. Kita sekali lagi tidak perlu mempersoalkan ini terus di neraka atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi peringatan keras dari hadis ini mari kita jadikan pegangan sungguh-sungguh bahwa hulul, bahwa korupsi, bahwa memakan hak umum itu merupakan perbuatan haram yang sangat keras ini hukumannya. Hadirin sekalian, yang selanjutnya syarah dari hadis ini menjelaskan tentang bagaimana doa itu diterima ya, yang mudah dikabulkan ya, dijelaskan. Wallahu alam, yang ini yang pertama disebutkan bahwa doanya musafir itu umumnya mudah dikabulkan ya. Ini tentu musafir zaman itu dan musafir zaman sekarang berbeda, tapi wallahu alam bahwa syarah dari hadis ini menyebutkan doanya musafir mudah dikabulkan. Kemudian yang kedua, berdoa dalam keadaan pakaian yang sangat sederhana. Ini mudah dikabulkan. Dikisahkan di sini suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika melakukan sholat istisqa itu beliau menggunakan pakaian yang sangat sederhana, lusuh dan sebagainya. Ini harapannya adalah doanya mudah dikabulkan. Dan doa yang mudah dikabulkan lagi yang ketiga adalah dengan mengangkat tangan ke langit. Doa mengangkat tangan menghadap ke langit itu juga mudah dikabulkan. Kemudian doa yang lain lagi adalah di dalam hati kita penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat-sangat mudah dikabulkan adalah dakwatul madlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Oleh karena itu kita hati-hati sekali kepada orang lain, jangan sampai kita menzalimi. Doa orang lain itu yang kita zalimi itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada anjuran para ulama, kalau kita sedang dizalimi orang lain, sebaiknya kita tidak perlu mendoakan jelek pada orang yang menzalimi itu. Tapi marilah kita gunakan kesempatan doa dikabulkan itu untuk mendoakan baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan kaum muslimin dan sebagainya. Dengan begitu maka dakwatul madlum, doanya orang yang dizalimi itu, yang sedang mustajab itu, akibatnya adalah baik bagi diri kita yang sedang dizalimi, keluarga kita, kaum muslimin dan mukminin dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah bisa mengaruniai kita kesabaran dan sebagainya sehingga kita dizalimi itu tidak mendoakan jelek pada orang yang menzalim, tapi mendoakan baik kepada diri kita dan keluarga kita dan seterusnya. Hadirin sekalian, dalam syarah ini tadi kenapa kok dijelaskan tentang mudahnya doa itu dikabulkan. Itu dalam kaitannya dengan ini, dengan lanjutan hadis summa dzakara rajula. Maka diceritakan ada seorang laki-laki yutilus safar, yang jauh perjalanannya, asy'atha aghbaro, yang rambutnya lusuh, pakaiannya lusuh, yang muddu yadahi ila sama, ngangkat juga tangannya ke langit, ya Rabbi, dan juga sangat berharap dengan mengatakan ya Rabbi. Tapi wamat ma'amuhu haramun, makanannya haram, wa masyrabuhu haramun, minumannya juga haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram, bahudhiya biharami, dan juga dikenyangkan perutnya itu dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Itu maksudnya begini. Tadi kan dikatakan doa itu mudah dikabulkan jika yang pertama orang itu sedang safar, kemudian yang kedua pakaiannya sederhana, lusuh, kemudian yang ketiga mengangkat tangannya ke langit, kemudian
bersungguh-sungguh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi 4 ini dari 5 tadi, yang kelima adalah dakwatul madlum, doanya orang-orang dizalimi. Itu 4 ini sudah dipenuhi orang ini. Sudah dipenuhi. Yaitu dia sedang safar. Kemudian dia juga pakaiannya sedang lusuh, bahkan rambutnya juga lusuh. Kemudian dia juga sudah mengangkat tangannya ke langit dan juga mengiba-iba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Tapi doa itu tetap juga terganjal. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bi haramin bil harami, dan juga dikenyangkan dengan yang haram. Jadi sekali lagi, walaupun 4 kriteria mudahnya diterima doa itu sudah terpenuhi, safar, pakaiannya lusuh, mengangkat tangan dan menghibah-hibah, tapi dengan ininya dengan segala macam yang haram itu tadi, doanya bagaimana bisa dikabulkan? Hadirin sekalian, mari kita gunakan hadis ini sebagai peringatan bagi kita masing-masing dalam hidup kita sehari-hari, karena di dalam kehidupan kita akhir zaman seperti ini, yang haram itu mudah kita temukan di mana-mana. Oleh karena itu kita harus meneliti apakah yang kita makan, kita pakai, kita gunakan itu adalah halal. Tapi yang terpenting lagi, kalau syarahnya hadis ini, bukan saja yang lahiriah itu, yang kita makan, yang kita pakai, tapi juga batiniah kita, niat kita, iktikad kita, dan amal perbuatan kita, itu masuk juga yang thayyib, yang baik. Kita sekarang ini dengan mudahnya kita berkomunikasi, umumnya mudah kita berkomunikasi dengan menggunakan yang tidak thayyib itu. Dengan menggunakan kata-kata yang kasar, dengan menggunakan cacian, makian, bahkan dengan menggunakan laknat-melaknat sesama muslim. Itu bukan ajaran agama kita. Itu tidak termasuk bagian yang thayyib yang dimaksudkan dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Dengan demikian, minimal itu adalah usaha kita untuk berbuat baik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Kalau semua kaum muslimin bisa melakukannya dengan baik, insya Allah semua makin baik dan seterusnya. Seandainya pun kita masing-masing pribadi-pribadi sudah baik, tapi masyarakat tetap rusak, itu bukan urusan kita. Karena apa? Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita pribadi-pribadi yang sudah melakukan yang baik-baik itu akan menerima apa yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengajak baik, berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita. Masyarakat buruk atau tidak, itu bukan urusan kita dalam kasus pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban kita kepada Allah hanya yang kita lakukan saja. Hadirin sekalian, ada fenomena menarik yang menurut saya ini logika yang tidak benar. Suatu ketika saya itu di awal semester janjian dengan mahasiswa. Saya mengatakan, kalau terlambat 10 menit, Anda dianggap tidak hadir. Kalau saya terlambat 5 menit, maka saya anggaplah tidak hadir dan Anda berhak absen. Dalam perjalanan, itu saya sengaja membiarkan. Terlambat atau tidak terlambat dan sebagainya saya biarkan. Tapi pokoknya saya sudah janjian seawal. Pada akhir semester toh masih juga banyak yang terlambat, ada yang 50 menit, ada yang 30 menit, ada yang hampir selesai baru datang dan seterusnya. Pada akhir semester saya tanya, mengumpulkan, kenapa Anda tidak menepati janji itu? Saya sudah menyatakan kalau saya terlambat 5 menit, anggap saya tidak hadir dan Anda boleh absen penuh. Tapi Anda terlambat 10 menit, dianggap tidak absen, tapi Anda kok terlambat terus? Jawabnya ini yang menurut saya tidak benar. Pak, kalau mau begitu, maka seluruh dosen harus begitu. Baru itu kita bisa begitu. Kalau enggak ya jangan sendirian begitu. Nah, ini logika yang amat salah.
menurut agama kita. Karena apa? Karena itu tadi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan kita. Kita memakan haram ya itu kita sendiri masing-masing. Kalau ada orang lain makan haram itu urusan orang lain. Saya lagi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beda dengan ini kita harus dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, harus amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu ada tugas. Tugas seperti itu adalah tugas bagi orang-orang yang punya otoritas dan punya keilmuan yang memadai dan kepada objek yang tepat dengan cara hikmah wal mau'izah hasanah, bukan dengan mencaci maki. Kadang kita tidak sadar bahwa kita mencaci maki itu kita bungkus dengan mengatakan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Enggak ada Nabi kita Muhammad SAW ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak menggunakan caci maki. Kita membungkus nafsu kita dengan seolah-olah amar ma'ruf nahi munkar. Itu perbuatan yang salah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Minimal kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan demikian kaum muslimin menjadi jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.